Kiranya kalau kita akan mulai ibadah raya yang pertama, kita akan dasarkan dengan keterangan firman Tuhan. Kita buka di Yosua 24 ayat yang ke-15b. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami serahkan ibadah raya yang pertama pagi hari ini ke dalam tangan kuasa ya Tuhan. Jamah kami, lawat kami Tuhan. Penuhi tempat ini dengan urapan-Mu. Kami rindu Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Engkau tenggelamkan kami Tuhan dengan urapan-Mu Tuhan. Kami pulang membawa sukacita. Kami pulang membawa damai sejahtera. Karena kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau melekat, Engkau dekat dengan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan pujian penyembahan kami hanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah kami boleh berkumpul bersama di tempat ini memuji menyembah Engkau. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, hati yang sudah kita siapkan untuk menyembah Tuhan di pagi yang indah ini akan kita bawa sebagai persembahan yang berkenan.
memberkati, membangkitkan, menyegarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah datang di tempat ini mau menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan berikan tangan kita, haleluya. Mari bersama-sama di dalam hadirat Tuhan, kita mau menari bagi Allah kita. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, haleluya, amin. Tiada terukur besar kasih setiamu.
duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyanyikan pujian kepadamu. Karena kami mau berterima kasih kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan di setiap waktu kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Kami mau merenungkan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat keluarga kami ya Tuhan. Semua karena pemeliharaan Tuhan, karena berkat Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, dalam keadaan sehat. Semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami berterima kasih buat kesempatan pagi hari ini kami dapat beribadah. Ini adalah anugerah buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan di tempat ini. Dan sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Sebelum kami mendengar firman Tuhan, urapi setiap kami ya Tuhan. Berikan hikmat supaya kami mengerti setiap firman yang kami dengar. Dan firman itu tertanam dalam hati kami, bertumbuh berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Urapi hamba-Mu, berkati setiap kami yang ada di ruangan ini ya Tuhan. Berkati tempat ini, berkati setiap sarana yang kami pakai. Semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Salam GTN. Salam mujizat, salam keajaiban. Saya yakin kita semua baik, dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Amin. Tidak terasa kita sudah ada di bulan Juli, Bapak Ibu. Tema kita di bulan Juli adalah Renewal of Family Blessing, pembaharuan berkat keluarga. Saya mengingatkan kita kembali untuk tema besar kita di tahun ini karena kita sudah masuk di semester kedua ini, bulan Juli ya. Sudah setengah tahun lewat, saudara. Tema kita di tahun 2021 adalah The Year of Renewal and Revival, tahun pembaharuan dan kebangkitan ya, dan kenaikan. Saudara, dan ketika saudara dan saya mengikuti setiap tema yang disampaikan di gereja ini, saya yakin kita semua diberkati Tuhan. Amin. Saudara, renewal demi renewal, pembaharuan demi pembaharuan sudah kita pelajari, dan seharusnya pembaharuan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar tentang pembaharuan iman, pembaharuan harap, pembaharuan kasih saudara, perkataan dan perbuatan. Saya yakin dan percaya ketika kita sudah diperbaharui dalam setiap tema ini saudara, dan kita berubah. Pertanyaannya buat kita semua, saya juga bertanya dalam kehidupan saya, apakah saya sudah berubah di dalam iman, harap, kasih, perkataan dan perbuatan saya? Saya yakin dan percaya ketika kita sudah berubah saudara, keluarga kita pasti diperbaharui oleh Tuhan. Amin saudara. Saudara, kita sudah ada di semester genap kalau anak-anak sekolah ya. Saya ingat ketika itu satu hari saudara, saya terkaget dengan hasil studi anak saya yang kecil itu, karena sudah beberapa saat belajar daring ya. Ya dikontrol, tetapi seringkali kita tidak bisa full mengontrol anak-anak. Satu ketika menerima hasilnya ada pelajaran yang tidak tuntas. Waduh. Kemudian kami panggil anak ini, kami beri nasihat dan sebagainya ya saudara. Dan kemudian saya katakan, semester pertama, semester ganjil ada yang tidak tuntas. Sekarang masuk semester genap harus tuntas. Saya tidak percaya saudara, di semester ganjil kita di tahun ini, setiap tema yang kita hadapi, yang kita rasakan dan kita lakukan, mungkin ada yang tidak tuntas, mungkin ada yang kita belum kerjakan, mungkin kita belum berhasil, mungkin kita belum berubah. Seperti yang saya katakan kepada anak saya, mari berubah, kejar, masih bisa dikejar saudara. Dan ketika kita mengejarnya, saya yakin dan percaya saudara, Roh Kudus akan menolong dalam setiap kehidupan kita. Berkat Tuhan melalui keluarga kita pasti diperbaharui. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan. Tidak banyak ayat yang saya baca pada pagi hari ini, hanya di awal dan nanti di bagian akhir di poin-poinnya saudara. 1 Tawarikh 17 ayat 27 menjadi ayat hafalan kita pada bulan ini saudara. Kemudian 2 Samuel 7 ayat 29. Saya bacakan kedua-duanya buat kita semua. Mungkin lebih baik kita baca bersama-sama 1 Tawarikh 17 ayat yang ke-27. 1 Tawarikh 17 ayat yang ke-27 kita baca dengan suara yang cukup keras. 1, 2, 3. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya.
Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Kemudian kita buka di dalam 2 Samuel 7 ayat 29. Ini adalah ayat yang hampir sama, sangat mirip saudara, dan memang sama. Kita baca bersama-sama 2 Samuel 7 ayat yang ke-29. 2, 3. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Saudara perhatikan, ini adalah ucapan syukur dari Daud. Karena janji Tuhan terhadap Daud ketika itu disampaikan melalui Nabi Nathan, digenapi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Daud mengucap syukur. Tuhan berjanji bahwa keluarga Daud akan kokoh kuat, bahwa kerajaannya akan kokoh kuat, bahkan tahta Daud akan kokoh kuat dan selama-lamanya. Dan itu digenapi. Saudara, Daud adalah seorang yang membangun rumah. Dia juga seseorang yang membangun kerajaan. Daud juga membangun bait Allah. Ini sangat penting buat kita semua, saudara, sebagai pemimpin. Ya, Daud adalah raja, dia adalah pemimpin. Tidak hanya membangun rumah, tetapi membangun bait Allah. Dan Daud adalah orang yang mendengar nasihat Tuhan, mendengar firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini tidak mudah bagi seorang pemimpin, seorang penting, apalagi raja, mau dinasehati, mau diberi masukan, kritikan, bahkan dari Tuhan sekalipun mungkin sering diabaikan karena kekuasaannya, kekuatannya. Saudara, seorang pemimpin, seorang yang penting, kecenderungannya, memang tidak semua, kecenderungannya adalah arogan, sombong. Tetapi itu tidak terjadi kepada Daud. Daud tidak sombong, tetapi dia rendah hati. Perhatikan Alkitab berkata, Daud berkata seperti ini kepada Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Benar ya? Dia membawa keluarganya, siapakah keluargaku ini Tuhan? Sehingga sampai saat ini Tuhan mengangkat Daud luar biasa. Rendahkan diri. Saudara, berapa banyak seorang pemimpin, seorang yang sangat penting, sombong, tidak mau mengatakan seperti Daud, siapakah aku ini, tetapi mengatakan aku ini seperti ini, keluargaku itu begini. Ini orang yang sombong, saudara, orang yang tinggi hati. Aku begini, keluargaku. Dan ini tidak terjadi kepada Daud, rendah hati. Oleh sebab itu Tuhan berkenan kepada Daud, saudara. Dan Daud ini orang yang suka menaikkan pujian. Benar ya, saudara? Sangat penting, saudara. Daud suka menyembah Tuhan. Daud suka membangun mezbah. Daud suka berdoa. Dia memberi persembahan juga. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Daud memberi persembahan karena dia sadar akan kebaikan Tuhan, dan semua yang diperoleh ini semua karena Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kehebatan Daud. Banyak orang hebat, pemimpin, saudara, yang tidak memuji Tuhan, yang tidak menyembah Tuhan, tidak berdoa, apalagi membangun mezbah. Daud tidak cukup sampai di sana, saudara, dia melayani Tuhan. Prinsip Daud melayani Tuhan adalah anugerah. Itu adalah kesempatan yang baik. Melayani Tuhan bukan satu sumbangsih kepada satu gereja. Kalau kita sekarang, ya saudara, kita melayani Tuhan, kita tidak sedikit memberi sumbangsih kepada gereja, apalagi kepada Tuhan. Tetapi kita beruntung kalau kita punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan kita tidak boleh hitung-hitungan, aku melayani Tuhan, jam sekian saya melayani Tuhan, orang belum hadir saya sudah, saudara, mulai hitung-hitungan. Tetapi kita beruntung, sekali lagi saya katakan, bisa melayani Tuhan. Tetapi banyak orang penting,
Banyak orang hebat yang tidak sempat melayani Tuhan karena kesibukan. Dan ini tidak terjadi kepada Daud. Tokoh ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Mari kita mencontoh Daud. Banyak tokoh di dalam Alkitab, saya tidak angkat semuanya. Tetapi ini adalah tokoh yang luar biasa, pemimpin, raja, tetapi mengakui kehebatan Tuhan. Salomo demikian, saudara. Raja, siapa tidak kenal Salomo? Orang kaya, berhikmat. Ya, apa yang dia katakan? Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang membangun. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Ini Salomo. Saudara, Daud dan Salomo ini orang penting. Pemimpin, saudara. Kaya. Tapi mereka mengandalkan Tuhan. Dan yang terpenting mereka ini kepala keluarga. Sebagai kunci, keluarga itu diberkati Tuhan. Kepala rumah tangga yang dengar-dengaran akan suara Tuhan, perintah Tuhan. Mari kita contoh. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pembaharuan berkat keluarga harus terjadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dalam keluarga kita masing-masing. Kenapa, saudara? Karena rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Rahmat itu sudah disediakan, rahmat dan berkat disediakan tiap hari oleh Tuhan, dan itu selalu baru. Rugi kalau saudara dan saya tidak ambil. Oleh sebab itu, berkat itu harus terus diperbaharui dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Kalau berkat dan rahmat Tuhan sudah disediakan, sekali lagi saya katakan, jangan disia-siakan, mari kita ambil. Harus ada pembaharuan. Keluarga adalah, seringkali disampaikan oleh Bapak Gembala ketika menyampaikan khotbah di dalam pemberkatan nikah beberapa hari yang lalu. Saudara Bendik, pemberkatan saudara, sekali lagi selamat keluarga yang baru. Seringkali disampaikan bahwa keluarga ini adalah lembaga bentukan Tuhan. Hanya dua lembaga, yaitu keluarga dan gereja. Saudara, keluarga adalah lembaga. Keluarga adalah institusi pertama yang dibentuk oleh Tuhan. Mengapa disebut institusi, saudara? Karena dia berkekuatan hukum. Resmi, saudara. Ada hukumnya. Karena berkekuatan hukum disebut institusi atau lembaga, saudara. Dan perhatikan bahwa iblis, setan, saudara, tidak suka dengan bentukan Tuhan yang ini. Keluarga. Waspada kita yang sudah berkeluarga, waspada ya saudara yang sudah berkeluarga lama pun, sudah sekian tahun pun tetap diincar oleh iblis, diserang oleh iblis. Dan ini satu warning, satu peringatan buat kita saudara, karena keluarga memang sedang diincar dan diserang oleh iblis. Yang diserang ini bukan yang lain-lain, bukan gereja, bukan hamba Tuhan, bukan yang diserang juga, tetapi yang utama adalah keluarga, dan terutama adalah keluarga yang harmonis. Iblis tidak suka keluarga harmonis. Kalau keluarga yang cekcok dan cek dan cok, tidak diincar oleh iblis. Tidak, ya karena dia sudah lebih dulu sudah masuk di dalam sana, sudah ada di dalam sana. Tetapi keluarga harmonis, hati-hati, kita jaga, jangan buka celah. Karena diincar dan diserang oleh iblis. Satu hamba Tuhan di dalam seminar okultisme mengatakan bahwa satu-satunya yang tidak bisa diserang oleh iblis, bahkan tidak bisa disantet, adalah keluarga yang harmonis. Ketika keluarga tidak harmonis, itu buka celah untuk sesuatu itu masuk, kuasa gelap itu masuk. Dia katakan, satu-satunya yang tidak bisa disantet adalah keluarga yang harmonis. Yang menangkap katakan amin. Haleluya. Saudara, Tuhan seringkali memakai keluarga di dalam setiap rencananya. Apapun itu rencana Tuhan, seringkali dia memakai keluarga-keluarga. Perhatikan cerita tentang Abraham, tentang Nuh, saudara, tentang Daud, Salomo. Rencananya, ya, dia memakai keluarga untuk menyatakan rencana Tuhan. Tetapi perhatikan, saudara, bahwa keluarga-keluarga ini juga Tuhan izinkan untuk tergoncang. Di dalam tokoh Alkitab, saudara, banyak keluarga yang beriman
yang imannya kuat, imannya besar, imannya raksasa tetapi digoncang. Oleh sebab itu saudara dan saya harus berhati-hati, tetapi jangan takut. Saudara Nuh punya anak namanya Ham, terkutuk. Saudara perhatikan kesalehan dan ketaatan Nuh, luar biasa, menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari bah. Mengapa tidak bisa menolong anaknya? Bukankah ini tokoh ya, yang imannya luar biasa, yang kita contoh, tetapi Tuhan izinkan terjadi. Ishak, perhatikan, punya 2 orang anak yang bertikai, Esau dan Yakub, bahkan hampir dibunuh, ya, membunuh saudaranya sendiri. Saudara perhatikan ketaatan Ishak, dia mau dikorbankan oleh Abraham ketika itu. Masa ini tidak diperhitungkan? Mengapa ketaatannya ini, saudara, tidak mampu mengatasi pertikaian anaknya? Saudara Daud, perhatikan, yang barusan diceritakan luar biasa. Daud punya anak Absalom, memberontak, mengkudeta bapaknya sendiri, saudara. Bahkan kurang ajar, meniduri gundik ayahnya sendiri. Imannya besar loh Daud ini, saudara. Imannya besar, bahkan dia sampai bisa mengalahkan Goliat. Tetapi mana bekas-bekas dari iman itu sampai anaknya bisa seperti ini? Kita melihat Samuel, saudara. Tahu ceritanya Samuel, punya anak yang enggak benar juga, mengejar suap, laba dan lain sebagainya, bahkan memutarbalikkan keadilan. Anak Samuel, saudara mungkin juga melihat hamba Tuhan besar yang keluarganya Tuhan izinkan porak-poranda, bahkan hamba Tuhan itu sendiri pun yang jatuh di dalam dosa. Kalau keluarga tokoh Alkitab, keluarga hamba besar, saudara, yang rohaninya tinggi digoncang, porak-poranda, bagaimana dengan kita? Saya sampaikan kepada saudara dan saya ketika ini, saat ini, saudara, jangan dijadikan peristiwa tersebut menjadi role model. Jangan menjadi contoh, saudara. Jangan ditiru. Jangan karena mereka jatuh maka saya jatuh juga gak apa-apa. Itu hamba Tuhan besar jatuh. Itu tokoh Alkitab jatuh, keluarganya berantakan, berarti saya juga gak apa-apa. Oh, tidak bisa. Saudara, mari kita jaga keluarga kita. Kita katakan sama-sama, mari jaga keluarga kita. 2, 3. Mari jaga keluarga kita. Saudara, karena semua konflik, semua permasalahan, hampir semua, sebagian besar, itu berawal dari rumah, berawal dari keluarga, apapun itu, saudara. Saudara, mari kita belajar, saudara, bagaimana supaya kita diberkati, bahkan pembaharuan berkat keluarga terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus komitmen. Katakan sama-sama komitmen. Komitmen. Saudara, kita buka di dalam Matius 19 ayat 5 sampai 6. Matius 19 5 sampai 6. Pernikahan sebenarnya adalah sebuah perjanjian. Beberapa waktu yang lalu saya membedakan antara perjanjian Tuhan dengan perjanjian manusia. Perjanjian Allah itu covenant, saudara. Ya, perjanjian manusia itu orang yang suka janji-janji itu promise. I promise, ya, aku janji, tapi seringkali diingkari. Tetapi kalau Tuhan itu covenant, janji yang tidak bisa dibatalkan, termasuk janji berkat Tuhan, itu covenant. Tetapi saya sampaikan kepada kita, ini berhubungan dengan keluarga. Pernikahan sebenarnya adalah perjanjian yang covenant, karena di dalamnya melibatkan Tuhan. Seharusnya perjanjian ini adalah covenant, janji yang melibatkan Tuhan di dalamnya. Jadi janji pernikahan itu adalah covenant, dan ini harus dijadikan landasan untuk setiap keluarga di dalam mengatasi setiap permasalahan. Ya. Karena melibatkan Tuhan di dalamnya, dan kita harus komitmen untuk menjaga keutuhan sebuah pernikahan. Ya, nomor 1, komitmen. Matius 19 ayat 5 sampai 6 dikatakan demikian. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya,
sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Konseling tambahannya kan ya, hafal di luar kepala pendek. Ya, karena barusan saja bagi yang belum menikah, ini adalah konseling awal buat saudara. Saudara harus berkomitmen dengan pernikahan. Ya. Keluarga yang sehat adalah keluarga yang menghargai keutuhan keluarga. Nomor satu adalah komitmen. Yang kedua adalah penghargaan dan kasih. Ya. Kita buka di dalam Efesus 4 ayat yang ke-32. Efesus 4:32. Penghargaan. Pada dasarnya semua orang butuh penerimaan, ya, tidak ditolak. Semua orang butuh dihargai. Semua orang butuh dikasihi. Kasih yang tanpa syarat. Ya. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Penghargaan, mengasihi. Yang berikutnya adalah komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Kita persiapkan Amsal 16 ayat yang ke-23. Komunikasi harus dilakukan oleh semua manusia dan kita menghabiskan banyak waktu untuk berkomunikasi. Tetapi komunikasi yang baik, yang harus berinteraksi satu sama lain. Hari-hari ini interaksi, komunikasi satu sama lain, bahkan di antara keluarga pun berkurang. Suami istri, orang tua dan anak berkurang karena masing-masing berinteraksi dengan gadgetnya sendiri-sendiri dan punya selera masing-masing. Bahkan nonton film pun tidak bisa sama-sama karena yang satu suka horor, yang satu suka komedi. Jadi akhirnya berinteraksi, masing-masing punya dunia masing-masing. Orangnya di ruangan yang sama, tetapi yang satu ke Amerika, yang satu ke Malino, yang satu kemana. Saudara sudah berkurang komunikasi yang baik yang di dalam keluarga. Saya bacakan demikian Amsal 16 ayat 23. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Saudara, keluarga harus terampil di dalam berkomunikasi. Berkomunikasi yang baik, berkomunikasi yang sehat, dan menggunakan waktu yang ada untuk berkomunikasi bersama-sama. Nomor 4 adalah waktu bersama. Ya, seringkali kita dengar status orang quality time, free time. Saudara kesedaran Tuhan, kita buka di dalam Lukas 2 51 sampai 52. Saudara, waktu bersama, kesatuan dibangun lewat kasih yang dinyatakan di dalam komunikasi. Ya, komunikasi yang baik, komunikasi yang positif, dan waktu kebersamaan ini sangat penting. Ya, kita buka di dalam Lukas 2 51-52. Saya bacakan demikian buat kita semua. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Saudara, keluarga yang sehat akan meluangkan waktu dan bertumbuh bersama-sama di dalam keluarga. Poin yang berikutnya, yang kelima, adalah kesejahteraan rohani. Ini sangat penting, saudara. Kita buka dalam Yosua 24 ayat yang ke-15 yang tadi kita baca dan pagi tadi kita sudah mendapatkan. Kesejahteraan rohani ini akan menguatkan keluarga, saudara, untuk melalui berbagai macam hal di dalam kehidupan ini. Ya, sangat penting kesejahteraan rohani. Kita baca Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini sangat penting, saudara.
kesejahteraan rohani ini kita pupuk terus di dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya, yang keenam adalah kemampuan untuk menangani stres dan konflik. Ya, karena sumber konflik ada di dalam keluarga dan seringkali banyak stres di dalam keluarga. Kita buka dalam Yakobus 1 ayat yang ke-14. Tidak ada satu orang pun di dunia ini, saudara, yang lepas dari permasalahan, yang lepas dari konflik, yang tidak stres, ya, dengan kesibukan masing-masing. Bapak-bapak di dalam pekerjaannya ada stresnya masing-masing. Ibu-ibu di dalam rumah, ya, ada stresnya masing-masing. Ya, anak-anak juga punya stres masing-masing di dalam pendidikannya. Tidak ada seorang pun yang lepas dari masalah ini. Yang menjadi masalah bukanlah masalah itu sendiri, namun bagaimana reaksi kita terhadap masalah tersebut. Dan keluarga yang sehat, anggota keluarga akan bereaksi yang baik, yang positif, ya, dan kemudian bertumbuh bersama dan menyelesaikan dengan baik. Saya bacakan demikian Yakobus 1 ayat yang ke-4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketika ada ujian di rumah, saudara, dalam rumah tangga, saudara, itu menghasilkan ketekunan. Jangan takut, ya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Keluarga yang sehat akan melihat satu krisis, satu permasalahan, saudara, itu sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Yakinlah ketika kita, saudara, dengan baik menghadapinya, maka berkat keluarga itu akan selalu diperbaharui dari sehari ke sehari dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu boleh berdiri, kita ambil waktu sejenak kita memuji Tuhan. Kita pujikan lagu yang tadi, Ku datang Tuhan temukan wajah-Mu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku
Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mungkin saat ini kita punya masalah. Saya punya permasalahan, saudara punya permasalahan, apapun bentuknya. Saya mengajak kita semua, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, setiap firman yang kita sudah dengar, kita kerjakan dengan baik dan kita mau berusaha untuk berubah. Iman, harap, kasih, perkataan, perbuatan kita ubah. Dan mari kita mencontoh seperti Raja Daud. Dia tidak hanya membangun rumah secara fisik, tetapi dia membangun home, keluarga. Saudara, dia membangun mesbah. Saya mengajak kita semua, Bapak Ibu, kita bangun mesbah di dalam keluarga kita. Kita kerjakan setiap hari. Itu berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin ada anggota keluarga kita yang belum mau diajak bersama-sama, tetapi mari kita memulai. Itu akan berbau harum di hadapan Tuhan dan Tuhan berkenan. Perhatikan ketika Tuhan berkenan atas persembahan saudara, penyembahan saudara, Tuhan turun akan memberkati, dan berkat di dalam keluarga kita pasti berbahagia dari sehari ke sehari. Berkat finansial, hikmat, kerohanian, kebijaksanaan, kesehatan, perilaku akan diperbaharui menjadi lebih baik. Dan saudara dan saya akan melihat di bulan ini hasilnya luar biasa. Ketika keluarga kecil ini, saudara semua menaikkan mesbah dan diberkati dan berkumpul di tempat ini. Wow, nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Amin saudara. Kita pujikan refren lagu ini. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesus. Setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini, berkati jemaat keluarga semakin diberkati. Tuhan angkat, kesehatan Tuhan limpahkan, bahkan finansial Tuhan nyatakan. Hikmat, kebijaksanaan, akal budi melimpah dalam setiap Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, padamu Yesusku, kekasih hatiku, engkaulah hidupku, segalanya bagiku. diperbarui dan kami mengalami pemulihan dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami. Bersyukur buat hamba-Mu, kiranya Tuhan Allah memberkati, hikmat Allah terus bertambah-tambah, dan kami semua menjadi pelaku firman Tuhan. Sebentar kami akan berikan persembahan, kami serahkan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur hadapan-Mu, saudara yang diberkati Tuhan, dan saya berikan persembahan bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk saudara.
ibadah bersama hari ini. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah raya diselenggarakan hari Minggu dalam 4 kali ibadah, pukul 8 pagi, pukul 10 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam bertempat di Main Hall Gereja Bethesda dan The Miracle. Ibadah worship night setiap hari Jumat pukul 7 malam di Main Hall Gereja Bethesda dan The Miracle. Mari bergabung dalam ibadah Miracle Cell setiap hari Selasa. Untuk informasi Gembala Miracle Cell dapat menghubungi para pelayan Asher. Ibadah kaum wanita Miracle Women for Christ diadakan setiap hari Rabu pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Evangelis Variani Triana. Ibadah sekolah minggu Miracle Kids for Christ diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi melalui kanal YouTube Bethesda dan The Miracle Tarakan. Ibadah kaum pria Miracle Men for Christ. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PDR Daniel Handoko. Ibadah kaum muda Miracle Teens Youth and Professional diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi saudara ini. Kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi saudara yang rindu untuk terlibat dalam pelayanan di bidang musik, pujian, multimedia, dan asyik. Bagi yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, gereja menyediakan sarana elektronik atau transfer melalui rekening gereja. Kami terus menjaga agar gedung gereja tetap terjaga dengan secara konsisten menyemprotkan cairan disinfektan. Mari jaga kesehatan kita bersama dengan terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan masker, dan menjaga jarak aman. Yang tidak kalah penting agar terus produktif dengan menjauhi obat-obatan terlarang, narkoba, dan aktif untuk berolahraga. Untuk itu gereja juga memberikan ruang bagi saudara yang ingin bergabung dalam beberapa komunitas yang ada seperti CAS, GOES, dan olahraga pingpong yang ada di gereja. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari terus kita jaga kesehatan agar tubuh, jiwa, dan roh kita dapat senantiasa memuliakan Tuhan. Salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Tuhan Yesus memberkati. Salam Gracia. Dan itu disampaikan saudara, hari ini seluruh bangsa Indonesia, saudara, nanti Pak Presiden juga akan memimpinnya, bahwa dipilih hari Minggu, bersyukur kita akan berdoa buat seluruh Indonesia. Kita yang tinggal di Tarakan, saudara juga silakan berdoa buat kota Tarakan. Dan sekarang ini juga banyak saudara yang tadi menanyakan ibadah ini diselenggarakan di kota-kota lain. Saudara juga berdoa buat kota saudara. Tundukkan kepala saudara dan kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Bapa di surga, kami berdoa buat bangsa kami. Kiranya belas kasih Tuhan turun memenuhi bangsa kami, ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, kami berharap sepenuhnya, kami seluruh bangsa Indonesia, dari pemerintah, kami masyarakat bangsa Indonesia berdoa, mengharapkan satu tujuan, pandemi ini segera berlalu. Ya Tuhan Allah di surga, kiranya berkenan di hadapan Tuhan doa kami. Kami hamba-hambamu, gereja-gereja Tuhan juga berdoa, kiranya suasana menjadi lebih baik lagi. Kami berdoa mohon ke hadapan Tuhan, keluarga-keluarga yang menjadi korban selama pandemi ini, Tuhan memberkati, Tuhan semakin memulihkan bangsa kami, berikan kesehatan yang baik bagi bangsa kami. Terlebih di kota kami, sekarang ini kami tinggal di kota Tarakan, kiranya kota Tarakan semakin hari semakin aman, semakin sehat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, keputusan-keputusan pemerintah dengan hikmat yang datang dari Tuhan dan membawa kebaikan bagi kota Tarakan. Kami juga berdoa buat keluarga-keluarga, kiranya Tuhan Allah melindungi keluarga yang berseru pada Tuhan, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kami diberkati oleh Tuhan, menerima perlindungan dari Tuhan. Ya Allah di surga, kiranya pandemi ini segera berlalu dari bangsa kami, dan hidup kami penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Kami sangat tahu bahwa Tuhan Allah Immanuel menyertai dan memberkati kami. Tuhan senantiasa ada pada kami, berpihak pada kami. Kiranya penyertaan Tuhan terus nyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, dan teruslah berdoa buat suasana demikian, buat kota kita semakin hari semakin turun. Kemarin juga saya sampaikan kepada Pak Wali demikian. Kita bisa bekerja sama satu sama lain di kota Tarakan, di seluruh warga kota. Dan kalau gereja kita membahas tentang keluarga, anggaplah saudara bahwa bulan ini adalah bulan keluarga. Saudara yang harus mendampingi anak-anak sekolah, dampingi dengan baik.
ya, yang harus mendampingi sampai tingkat yang baik kebutuhan pribadinya, dan ada banyak waktu di keluarga kita. Tadi disampaikan ada komunikasi, ini penting sekali. Saudara bisa berkomunikasi dengan baik. Hari ini juga, bulan ini juga, kalau ada yang mendampingi harus sampai berumah tangga, seperti yang dikerjakan Bu Anita, didampingi anaknya sampai membentuk keluarga yang baru. Sementara keluarga yang baru, Saudara Hendrik, sekarang suasana baru dan fokusnya memang ke keluarga. Saya yakin sekarang lega sudah masuk di keluarga baru, tetapi ada suasana yang baru yang harus dikerjakan. Saudara sudah berumah tangga yang sudah pengalaman dalam keluarga, saudara lebih fokus lagi dalam keluarga, kepentingan keluarga, perhatian keluarga, dan lain sebagainya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan pujian tadi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Yang sepakat Allah kita baik, boleh ambil tangan. Allah kita baik. Salam buat anggota keluarga di rumah masing-masing dengan sukacita ilahi. Haleluya. Terus datang beribadah kepada Tuhan, karena itulah yang merupakan Tuhan kita. Sama-sama doakanlah kebaiknya dengan hati, dengan segala syukur, dengan Allah kita. Dengan hati bersuka selaksana dan lihat Allah kita baik. Pulanglah dan terimalah kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayanan. Apa yang kau kerjakan, engkau rencanakan dibuat Allah berhasil, berkemenangan. Percaya Allah menyertai, memberkati, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam dari Yesus.